Saudara Presiden Joko Widodo merombak dan melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju. Menteri baru yang dilantik yakni Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang. Dengan adanya reshuffle ini, maka jumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju ada sebanyak 34 menteri dan 16 wakil menteri. Dari 34 menteri itu 17 diantaranya diisi kader partai politik dan 17 lainnya dari non-parpol alias kalangan profesional. 17 menteri dari parpol terdiri dari 4 menteri PDI Perjuangan. Golkar, Nasdem dan PKB masing-masing 3 menteri, Gerindra 2 menteri dan 1 menteri masing-masing dari P3 dan PAN. Untuk membuktikan reshuffle dilakukan bukan hanya kepentingan politik, melainkan untuk kepentingan publik, menteri-menteri baru harus segera memberikan terobosan mereka. Kita simak tayangan yang berikut ini. Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori dan kita juga tahu Pak Hadi kalau ke lapangan juga pekerjaannya sangat detail. Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Presiden Jokowi meminta mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa lahan dan mafia tanah. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada Menteri ATR Kepala BPN yang baru, Hadi Cahyanto, sesaat setelah reshuffle Rabu 15 Juni lalu. Di hari pertama bertugas sebagai Menteri ATR yang baru, Hadi Cahyanto langsung menggelar rapat pimpinan di Kementerian ATR untuk mempercepat kebijakannya hingga 2 tahun ke depan. Hadi mengaku masalah sengketa lahan bisa diselesaikan jika ada koordinasi yang baik antar lembaga dan kementerian. Permasalahan yang harus segera diselesaikan dan masyarakat menginginkan realisasinya adalah permasalahan HGU. HGU itu baik berkonflik dengan instansi-instansi lain, ya, dengan PTPN, kemudian dengan pertanian, kehutanan, itu segera diselesaikan. Oleh sebab itu siang hari ini saya juga berkoordinasi dengan Ibu Siti Nurbaya. Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni menyebut masalah sindikat dan konflik agraria memang cukup pelik. Bahkan istilah Presiden ada pedang-pedangan antar kelompok di daerah. Dua ya tadi Pak Presiden menyampaikan. Pertama menyelesaikan konflik agraria. Kemarin kita baca ya di Wakatobi Pak Presiden menyampaikan arahan banyak terjadi pedang-pedangan istilah Pak Presiden ya. Banyak terjadi konflik di bawah yang sangat membuat kita sedih ya, dan oleh karena itu ini harus diselesaikan secara maksimal ya, secepat mungkin, sebanyak mungkin. Dan kedua proses sertifikasi ya, PTSL akan terus dilanjutkan semaksimal mungkin juga menjelang Pak Jokowi selesai masa periode keduanya ini 2024. Bapak Ibu yang kami hormati. Pemerintah menargetkan setidaknya ada peningkatan penerbitan sertifikat tanah rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, menyebut saat ini sudah terbit 80 juta sertifikat, sementara target Kementerian ATR bisa menerbitkan 126 juta sertifikat. Menteri ATR ataupun Wakil Menteri mengaku akan siap turun ke lapangan hingga ke 514 kabupaten kota untuk bisa memantau langsung dan menyelesaikan permasalahan lahan. Tim Liputan Kompas TV. Mampukah Menteri dan Wakil Menteri ATR BPN yang baru menjawab tantangan dan target yang diberikan Presiden, khususnya dalam hal mafia tanah dan sengketa lahan? Saat ini sudah bergabung bersama saya Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni. Bung Tony, selamat malam. Saya mengucapkan selamat terlebih dahulu atas jabatan baru Anda. Terima kasih. Oke. Berdoa. Jadi tempo hari waktu ketemu dengan Pak Jokowi, apa target jangka pendek dan jangka panjang yang disampaikan Presiden kepada Hadi Cahyanto dan Raja Juli Antoni? Ya, pertama kita sadar bahwa Kementerian ATR BPN ini adalah sebuah institusi yang melayani masyarakat ya. Dan saya katakan kepada teman-teman di sini, semua orang injak tanah
semua orang bangun rumah ya di atas tanah, semua orang membangun hotel, ruko, semua di atas tanah. Jadi ini memang terkait dengan kepentingan publik banyak, dan oleh karena itu hal yang paling penting yang ditekankan oleh Pak Menteri soal layanan. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kepada publik ketika mengurus sertifikat misalkan itu tidak bertele-tele, ya, seperti yang diarahkan oleh Pak Jokowi juga. Maka proses pendaftaran online, ya, digitalisasi proses itu akan membuat rakyat merasa dilayani. Yang kedua juga tentu akan meningkatkan transparansi dan juga memotong kemungkinan terjadinya korupsi di sana. Itu pertama, Mbak. Yang kedua, Pak Presiden menugaskan kepada Pak Hadi, dan saya dengan tulus dan senang hati akan membantu Pak Hadi untuk menyelesaikan, untuk mempercepat proses sertifikasi. Seperti yang sudah disampaikan tadi, Indonesia ini sangat terlambat dalam proses legalisasi atau sertifikasi tanah rakyat. Bayangkan sejak Indonesia merdeka, baru di zaman Pak Jokowi ini terjadi akselerasi sertifikasi atau legalisasi aset rakyat secara masif itu. Biasanya hanya 500.000 per tahun, tapi dalam kurun waktu periode Pak Jokowi ini, ya, setelah beliau memimpin, jadi sebuah akselerasi, rata-rata per tahun bisa 8 juta. Gitu. Nah ini memang kami diberi target masih ada sekitar 80 juta yang harus sudah disertifikasi 80 juta, kami masih punya sekitar 46 juta lagi. Kami berharap dengan kesigapan seluruh aparatur di ATR BPN ini dan keikhlasan, ya, kita bekerja keras memenuhi target janji Pak Jokowi kepada rakyat. Oke, Bung Tony, dari apa penjelasan Anda tentang target yang diberikan Pak Presiden kepada Pak Hadi dan diri Anda sendiri, itu tadi terkesan bahwa lahan masih dianggap sebagai aset, sebagai kapital, padahal kita tahu di Indonesia permasalahan lahan itu bisa jadi menjadi sengketa agraria antara misalnya masyarakat adat, antara penggunaan pemanfaatan lahan hutan bagi industri maupun bagi masyarakat yang memang sudah tinggal di situ sekian lama, yang kita tahu, atau mungkin juga terkait juga dengan tambang yang kita tahu belakangan banyak memunculkan korban. Apa yang spesifik Pak Jokowi sampaikan soal ini, atau jangan-jangan malah luput dari perhatian Menteri dan Wamen ATR BPN yang baru? Tidak. Itu poin kedua, ya. Makanya poin ketiganya itu tentang reforma agraria yang spesifik. Jadi bagaimana kemudian aset-aset yang tadi, yang Mbak katakan tadi, ada tumpang tindih kepemilikan, ya, ada koperasi dengan hak ulayat atau hak adat, ya. Ini bagian yang diusahakan semaksimal mungkin, ya. Dan sekali lagi ini terkait dengan rasa keadilan masyarakat, ya. Kita melayani, ya, dan juga kemudian harus memenuhi rasa keadilan itu. Nah ini yang target ketiga dari disampaikan oleh Pak Jokowi, ya, kepada kami untuk secara serius, ya. Ada 9 juta dikasih, ya, ada 9 juta hektar bidang, ya, 9 juta bidang yang memang kemudian harus ada tuh negosiasi, mediasi, ya, pada tingkat masyarakat, ya, antar perusahaan, ya, antar koperasi, tadi ada juga BUMN, ada juga tadi dengan masyarakat adat segala macam. Nah ini yang harus menjadi fokus kami. Insya Allah kami sedang memetakan, tetapi juga sudah ada yang langsung bisa dieksekusi. Misalkan pada weekend ini, ya, akhir pekan ini Pak Menteri akan langsung turun ke lapangan, ya, menyelesaikan beberapa kasus tanah yang proses mediasinya sudah berjalan, dan berharap ini semacam low hanging fruit, ya, sesuatu yang memang sudah hampir ketemu titik temunya, ya, antara masyarakat dengan tanah yang HGU yang selama ini terlantar, tapi sudah ada masyarakatnya, dan segera akan kita lakukan redistribusi sertifikasi kepada masyarakat, sehingga tadi rasa keadilan, ya, masyarakat memiliki tanah atas nama mereka secara legal.
Bung Tony begini, ini kan kalau soal sengketa lahan, ini ada dua macam. Ada yang betul-betul memang sengketa saling memperebutkan, yang tadi diistilahkan oleh Pak Jokowi pedang-pedangan terkait sengketa lahan. Tapi di sisi lain juga ada misalnya kooptasi, perebutan dan lain-lain terhadap dari kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Ini kan harus diselesaikan secara proporsional dan mencapai rasa keadilan. Apa kira-kira latar belakang dari Pak Hadi dan juga Anda sendiri yang memungkinkan Anda berdua bisa bersinergi untuk memastikan apa yang diinginkan Pak Jokowi ini bisa tercapai dalam waktu singkat mungkin karena hanya sampai 2024? Ya, pertama saya kira Pak Hadi ya, seorang mantan Panglima TNI memiliki jelajah teritorial yang tidak perlu kita ragukan kembali. Nah, masalah redistribusi aset seperti yang tadi Mbak sampaikan itu ya, itu sebenarnya terkait dengan selama ini ya, dan mudah-mudahan pelan-pelan kita akan robohkan apa disebut sebagai tembok ego sektoral ya, antara kantor kami di sini dengan di kehutanan ya. Nah, Pak Hadi ini seorang yang memang memiliki menurut saya political leadership ya. Hari pertama ketika sudah dilantik beliau langsung bertemu dengan Menteri Lingkungan Hidup untuk koordinasi ya, bertemu dengan kepolisian untuk memperkuat proses termasuk di sana untuk mafia tanah lain sebagainya ya. Nah, saya berharap ya proses ini berjalan. Saya secara pribadi saya belajar studi perdamaian Mbak ya, resolusi konflik, master saya di Inggris. Saya kira mudah-mudahan saya akan bisa berkontribusi untuk semacam melakukan mediasi ya. Saya konflik di Aceh ya, saya juga pernah nulis dan melakukan studi lapangan intensif di konflik di Maluku dan juga di Mindanao di Filipina Selatan. Nah, saya kira modalitas ini saya akan bisa membantu Pak Hadi ya untuk menjalankan perintah Pak Presiden. Bung Tony begini, pasti Bung Tony juga sudah dengar banyak sekali pengamat atau mungkin juga masyarakat yang lain menyatakan bahwa reshuffle kali ini semata-mata untuk kepentingan transaksi politik mengamankan 2024. Saya mau tahu apa tanggapan Anda karena hari ini Anda sendiri menyampaikan, 2 hari yang lalu Anda sendiri menyampaikan bahwa memang betul ATR BPN bukan bidang Anda, jadi mohon bimbingan karena Anda bilang pernah S2 tidak selesai di IPB, tetapi banyak secara teoritis tentang agraria dan pedesaan serta konflik terlibat di beberapa tempat ketika studi di Inggris mengenai perdamaian konflik pertanahan, tetapi tidak ada yang konkret beneran soal pertanahan. Nah, apakah Anda tidak merasa bahwa pemilihan Anda dan juga para menteri wakil menteri ini memang betul hanya untuk kepentingan transaksi politik? Pertama, saya sebagai manusia diajarkan untuk rendah hati ya. Dan saya kira kemarin ketika memberikan sambutan itu saya berbicara di depan para senior yang bekerja mendedikasikan dirinya cukup lama dalam kurun waktu yang lama di sini, dan dengan rendah hati saya mengatakan bahwa saya akan belajar kepada bapak-bapak sekalian. Kalau itu diinterpretasikan sebagai bahwa saya tidak mempunyai background untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu, ya silakan publik membuktikan ya. Yang kedua, apakah reshuffle ini hanya politik belaka? Saya harus jujur mengatakan bahwa reshuffle itu memang proses politik. Pemilihan menteri politik. Tapi yang perlu kami buktikan pada hari ini adalah bahwa penunjukan Pak Hadi ya, dan penunjukan saya terutama di ATR BPN ini adalah penunjukan yang profesional ya, dan kami akan buktikan dengan kinerja ya, bukan janji tapi dengan bukti. Baik, nah ini ada kaitannya dengan posisi Anda di Partai Solidaritas Indonesia. Ini kan PSI jatuhnya nggak nambah ya untuk pos di dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Nah, apakah ini ada ada tanggapan khusus dari teman-teman di PSI? Apakah artinya PSI masih akan tetap pro pemerintah hingga tahun 2024 karena dibandingkan partai lain yang baru masuk ada yang langsung mendapatkan jabatan sebagai menteri, sementara PSI posnya wamen 1 doang lagi. Ya, pertama kami adalah salah satu partai pada pemilu yang lalu yang pertama mendeklarasikan diri mendukung Pak Jokowi. Bahkan sering kami katakan bahwa inspirasi mendirikan PSI itu justru karena Pak Jokowi. Jadi tidak ada alasan bahwa kami akan menjadi oposisi terhadap Pak Jokowi. Di menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi ya, secara firm saya katakan bahwa partai di mana saya menjadi salah seorang pemimpinnya akan setia
dan tidak akan pernah bergeser dari memimpin Pak Jokowi yang memang pemimpin rakyat. Gitu. Lihat aja approval rating Pak Jokowi sampai hari ini semakin terus tinggi karena memang program-program kerakyatan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kami hanya mendapatkan wamen? Saya kira secara proporsional ya, Bapak Jokowi memberikan wamen kepada kami, wajar ya, karena memang PSI menjadi partai yang setia mendukung beliau, tetapi size kami dengan rendah hati saya juga mengatakan bahwa memang hanya 1,9% atau didukung oleh 2,7 juta penduduk ya, dibandingkan dengan teman-teman PAN, meskipun datang agak terlambat, tetapi memang memiliki kursi di DPR. Jadi sangat wajar kalau Pak Jokowi, menurut saya ya, memberikan dukungan atau memberikan posisi menteri kepada PAN yang memiliki kursi di DPR ya, sementara kami diberikan ruang untuk berkontribusi terhadap bangsa ini melalui wakil menteri ini. Baik, Bung Tony, terima kasih sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia malam hari ini. Semoga apa yang ditargetkan oleh Pak Jokowi betul-betul bisa tercapai dalam jangka periode kerja yang cukup pendek ya, karena hanya sampai 2024, tahun depan kita sudah sibuk pemilu pula. Sekali lagi terima kasih, selamat, salam buat Pak Hadi ya. Ya, makasih. Terima kasih.